Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munhar. Saya mahasiswa PPG di Unisma tahun 2023. Mau tahu keseruan kita tentang peer teaching di Unisma? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar siswa-siswi yang sekarang? Mana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah Pak, baik. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Kemarin kita sudah libur panjang ya, alhamdulillah sekarang kelihatan cerah-cerah mukanya, alhamdulillah sekarang sehat-sehat. Ya, untuk yang sekarang pelajaran yang akan Bapak berikan yaitu jarak dalam ruang bidang datar. Jadi sebelum pelajaran Bapak berikan, itu lebih baik yang pertama gimana tentang kesiapan belajar dari siswa semua? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Iya, Pak Guru. Ya, karena sudah siap, oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita berdoa dulu. Mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita matematika pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah, wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bapak Munhar. Ya, terima kasih Indra. Ya, untuk sekarang bagaimana tentang kehadiran dari siswa? Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Mungkin ketua kelas bisa Hadir semua, Pak. di absen dulu tentang kehadiran siswanya. Mungkin ada yang sakit. Eva hadir hari ini? Hadir Pak. Gulawi. Hadir Pak Munhar. Iya, alhamdulillah. Yanuar gimana Yanuar? Alhamdulillah hadir, Pak. Hadir selalu untuk Pak Munhar. Kemarin pertemuan terakhir itu sakit. Sakit apa Yanuar? Aduh, itu Pak, ada wudun di ketiak saya, Pak. Iya, jangan lupa diperiksakan ke Iya, dokter. Pak. Siapa nanti jadi masalah itu. Ya. Alhamdulillah udah baikan kok, Pak. Udah sembuh. Oh, alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya mungkin sekarang kita akan melakukan apersepsi dan motivasi dari siswa. Jadi kita akan membahas tentang ini, mungkin sudah terlihat. Ya, kita akan membahas tentang bangun ruang atau dimensi 3 atau jarak dalam ruang bidang datar. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak menemukan tentang konsep jarak dalam ruang. Coba perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambar apa ini kira-kira ya? Jembatan, Pak. Jembatan di mana ini? Di Amerika bukan, Pak. Di Palembang, Pak. Iya, di Palembang. Palembang. Ya, gambar di atas adalah gambar jembatan Barelang yang menghubungkan antara Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, dan Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Dalam perencanaan pembangunannya tentu diperlukan perhitungan
yang panjang. Panjang kabelnya berapa, penahannya berapa, pada dasarnya merupakan jarak antar titik dalam ruang berdimensi 3. Nah, bagaimana cara menghitung panjang kabel yang diperlukan? Seperti pada pembuatan jambatan barelang. Untuk itu kita akan membahas pada pelajaran ini yaitu materi jarak dalam ruang bidang datar yang terdiri atas jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Oke, sebelum mulai mari kita saksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Mita. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anton dari Jasa Konsultan Bangunan. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin membuat sebuah rumah, di mana saya juga ingin memanfaatkan atap rumah saya untuk menjadi ruang santai. Namun, saya menginginkan biaya seminimal mungkin. Bisakah Anda membantu saya untuk membuat rincian biayanya? Baik, Bu Mita, saya memahami permasalahan yang Ibu sampaikan. Banyak hal yang bisa disampaikan untuk menghemat pembiayaan rumah. Salah satu aspeknya adalah biaya pembuatan kuda-kuda rumah. Di sini saya coba berikan sedikit gambarannya ya, Ibu. Di sini saya tampilkan gambar kuda-kuda kayu untuk rumah. Di situ sudah saya tampilkan beberapa detail dan juga beberapa komponen yang dibutuhkan. Mulai dari gambar tersebut dapat ditentukan biaya pembuatan kuda-kuda juga ya, Ibu. Biaya ini tergantung dari panjang keseluruhan kayu, jenis kayu, dan dimensi kayu. Dimensi kayu itu panjang, lebar, dan tinggi, Ibu. Ini baru dari sisi kuda-kuda rumah. Untuk detail yang lain akan saya jelaskan kemudian. Baik Pak Anton, saya percayakan pada Anda dan perusahaan Anda untuk pembuatan rumah saya ini. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya pada perusahaan kami, Bu Mita. Kami akan mengerjakannya dengan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kami. Ya, itu adalah video yang ditayangkan. Jadi, melihat dari video tersebut, kita akan tahu manfaat daripada pelajaran yang akan diberikan hari ini. Jadi manfaatnya dengan mempelajari geometri ruang, khususnya jarak ruang dalam bidang datar, maka siswa bisa menemukan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan untuk mengetahui berapa panjang kabel yang dibutuhkan dalam kasus jambatan di atas. Juga untuk mengetahui ketika kita mau buat rumah, itu kita bisa mengetahui dengan jarak dan titik ini kita bisa menghemat pengeluaran dalam pembuatan rumah. Jadi motivasi kita dalam kehidupan ini, jika kita mengetahui tentang ilmu matematika, tentang jarak dari titik ke titik, atau dari jarak dari titik ke bidang, atau jarak dari titik ke garis, itu kita bisa mengetahui berapa pengeluaran kita ketika kita ingin membuat suatu rumah. Jadi kita langsung bisa menghitung berapa yang harus kita keluarkan dalam pembuatan kita nanti jika kita ingin membuat rumah. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pendekatan scientific learning dan TPET dengan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, kegiatan literasi dan penguatan pendidikan karakter PPK, menggunakan metode diskusi, simulasi, dan tanya jawab dengan panduan media pembelajaran seperti Canva, YouTube, Blackboard, Flipbook. Peserta didik dapat diharapkan mampu mengidentifikasi masalah, menemukan konsep, menganalisis sifat-sifat, mempresentasikan hasilnya, mengomentari, dan mengevaluasi di depan kelas materi jarak dalam ruang bidang datar. Selain itu, peserta didik juga mampu menyajikan masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan jarak dalam ruang bidang datar dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
dan berliterasi dengan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Karena jika kalian memahami tujuan pembelajaran kita, maka kalian akan bisa langsung ke konsep tentang materi jarak dalam bidang data. Ya, untuk sebelum memulai, mari kita ya kita rehat sebentar. Ayo semuanya, tangan di depan, ya, kemudian dibalik, ya, kemudian renggangkan sambil bilang wah gitu. Ya, wah. Itu kita juga ikut dalam pembelajaran. Karena kalau otak saja yang ikut dalam pembelajaran, tubuh tidak ikut, akhirnya nanti hanya satu pihak yang belajar. Padahal tubuh itu juga perlu untuk belajar. Ya, itu motivasi yang sangat bagus dari Bapak untuk kalian. Oke, lanjut. Indikator pembelajaran. Ya, 3.3 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang untuk kompetensi dasarnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi, memahami konsep geometri ruang, mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang, kemudian mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Yang 4.3 menentukan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Untuk indikatornya menentukan jarak dalam ruang, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang, dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Itu adalah indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun kegiatan pembelajaran kita untuk garis besarnya, yang pertama nanti kita akan bagi seluruh siswa menjadi kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang peserta didik. Kemudian yang kedua, setelah dibagi nanti seluruh siswa akan melakukan diskusi di masing-masing kelompok setelah LKPD dibagikan. Kemudian yang ketiga, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi itu kegiatan pembelajaran kita garis besarnya. Kemudian lanjut untuk penilaian. Nah, hari ini Bapak tidak hanya menilai tentang pengetahuan, Bapak juga akan menilai tentang sikap kalian, kemudian Bapak juga akan menilai keterampilan kalian. Ya, jadi siap-siap, jaga sikap, jangan sampai sering keluyuran ketika pembelajaran Bapak. Ya, lanjut. Ya, kita akan mulai pembelajaran yang pertama, orientasi pada masalah. Ya, untuk memulai pelajaran orientasi pada masalah, perhatikan video yang akan Bapak putarkan. Kalau kalian punya 2 titik seperti ini, kira-kira gimana ya cara nyari jaraknya? Kita akan bahas sekarang. Halo, ketemu lagi bareng sama saya, Kak Danar. Sekarang kita akan membahas mengenai jarak. Jadi mulai di video ini, sampai nanti di beberapa video ke depan, kita akan membahas khusus mengenai jarak. Nah, tentunya jarak ini banyak. Saya akan mulai dari yang paling simpel dulu. Yang paling simpel itu adalah jarak dari titik ke titik nih, yang akan kita bahas sekarang. Jadi jarak dari titik ke titik itu gimana sih? Oke, ambil contoh misalkan saya punya titik seperti ini. Di mana titiknya rata banget nih. Bentuknya begitu ya. Maka, gimana cara nyari jarak dari titik yang pertama ke titik yang kedua? Cara mencari jaraknya,
Dari titik yang pertama ke titik yang kedua itu tinggal langsung aja cari panjangnya berapa. Kalau dia berada di sebuah kubus, maka tinggal kita cari panjang rusuk kubus. Kalau dia berada di sebuah prisma, gitu, maka kita tinggal mencari berapa panjang rusuk si prismanya. Kalau panjangnya tegak begitu ya, langsung lurus aja seperti itu. Nah, tapi gimana kalau bentuknya kayak gini nih? Gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kalau bentuknya seperti ini, lihat nih. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kayak gitu kan bentuknya ya. Nah, kalau bentuknya seperti itu, maka kalian harus menggunakan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras gimana Kak cara makainya? Oke, jadi gini, nggak bisa langsung ditarik seperti itu. Ditarik garis seperti itu nggak bisa langsung. Caranya adalah coba bikin jarak yang horizontalnya dulu, seperti ini. Jadi bikin jarak yang horizontalnya dulu, kasih nama misalkan panjangnya adalah X. Lalu setelah itu, bikin jarak yang vertikalnya, kayak gini. Nah, kasih nama misalkan jarak vertikalnya itu adalah Y, panjangnya adalah Y. Maka artinya, kalau kalian lihat, berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari di teorema Pitagoras pada waktu kalian masih di bangku SMP, maka jarak kedua titik tersebut bisa dicari dengan menggunakan rumus akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Gitu ya. Ternyata gampang, iya kan? Nah, tapi gini nih. Kalau waktu kalian belajar di SMP, gitu ya. Angka-angkanya itu bagus-bagus. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. Dan lain-lain. Intinya angkanya itu bilangan bulat yang memang triple Pitagoras gitu. Enak ngitungnya. Tapi kenyataannya, kalau nanti kalian ketemu soal-soal di bidang ruang ini, angkanya itu nggak sebagus itu. Gitu. Angkanya itu akar-akaran. Nah, maka untuk mengerjakan soal yang akar-akaran tadi, dibutuhkan sedikit penambahan sifat dalam suatu teorema Pitagoras. Sifatnya gimana? Nih, kalian bisa lihat nih. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah segitiga, dengan panjang sisi tegaknya masing-masing A akar P dan A akar Q, maka panjang sisi miringnya adalah A akar P plus Q. Kalian bisa lihat bentuknya begitu. Keren ya rumusnya ya. Jadi tinggal kita nambahin yang ada di dalam akarnya doang. Mungkin kalian ada yang nanya, Kak gimana tuh Kak kok bisa kayak gitu? Kan tadi rumusnya nggak begitu. Rumusnya kan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kok rumusnya bisa begitu? Oke, saya buktikan ya. Jadi misalkan gini nih. Misalkan kalian punya panjang sisi miringnya, saya kasih namanya X deh. Jadi yang tadi panjang sisi miringnya adalah A akar P plus Q, saya ganti namanya dengan X. Jadi panjang sisi tegaknya A akar P, sisi tegak yang satunya lagi A akar Q, panjang sisi miringnya adalah X. Berarti gimana kalau kita mau pakai rumus Pitagoras? Berarti X kuadrat sama dengan A akar P kuadrat ditambah dengan A akar Q kuadrat. Gitu kan ya, seperti yang kalian lihat. Atau kita bisa menuliskan X kuadrat sama dengan A kuadrat P tambah A kuadrat Q. Iya enggak? Bener ya? Nah, lalu lanjutannya gimana? Berarti X kuadrat sama dengan A kuadratnya dikeluarkan. Dalamnya adalah P plus Q. Kayak yang kalian lihat. Nah, berarti jadinya gimana? Jadinya X sama dengan akar dari A kuadrat dikali dalam kurung P plus Q. Maka tinggal X-nya menjadi sama dengan akar dari A kuadratnya keluar jadi A, akar P plus Q-nya tetap begitu. Jadi X sama dengan A dikalikan dengan akar P plus Q. Menarik ya ternyata. Nah, kita coba lihat contoh soalnya yuk. Coba kita lihat kubus ABCD EFGH berikut ini. Pertama-tama, coba kita lihat bahwa panjang rusuknya 2. Nah, terus kalian lihat di situ ada titik P, di mana titik P berada di tengah CG ya. Artinya apa? Artinya adalah panjang AB sama dengan 2, panjang BC sama dengan 2,
panjang CP sama dengan 1. Oke, gimana cara nyari jarak dari titik A ke titik P? Pertama-tama, kita coba cari dulu berapa panjang AC. Caranya gini nih. Panjang AB-nya itu kan 2. 2 itu bisa ditulis 2 akar 1. BC-nya bisa ditulis 2 akar 1. Berarti AC-nya jadinya apa? Jadinya adalah 2 akar 2 gitu ya. Tinggal 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, dapat nih panjang AC-nya. Lalu kalian juga lihat bahwa ternyata kita sekarang bisa ngelihat segitiga siku-siku lagi. Segitiga siku-siku ACP. Kenapa coba ACP siku-siku? Karena PC tegak lurus dengan ABCD. PC tegak lurus dengan ABCD, yang artinya PC tegak lurus dengan semua garis pada ABCD, termasuk adalah AC. Berarti AP-nya adalah AC kuadrat plus CP kuadrat. Berarti akar dari 2 akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadinya akar dari 8 tambah 1. Jadinya adalah akar 9. Nah, jadinya sama dengan 3. Gampang ya ternyata. Nah, tapi ada cara lain nih. Ada cara lain untuk mencari panjang AP. Kalian bisa lihat untuk mencari panjang AP, sebenarnya kan tadi rumusnya adalah AC kuadrat tambah CP kuadrat ya. Ya kan? Padahal si AC kuadratnya itu adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Berarti kita bisa tulis bahwa AP kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat ditambah dengan CP kuadrat. Seperti itu. Atau berarti AP sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat plus CP kuadrat. Jadi langsung 3 begitu juga boleh ya. Tapi kalian perlu ingat bahwa untuk rumus seperti ini hanya berlaku jika AB tegak lurus dengan BC dan AC tegak lurus dengan CP. Gampang ya ternyata. Dadah. Untuk selanjutnya tahap yang kedua dari pembelajaran hari ini yaitu kita akan membentuk kelompok. Nah, untuk kelompoknya silakan bisa di-scan ini. Nanti kita gunakan picker wheel untuk membentuk dari masing-masing kelompok. Silakan bisa di-scan. Nanti di picker wheel itu silakan dipencet picker wheel-nya, nanti akan dibagi kelompoknya oleh picker wheel. Silakan. Sudah Pak Munhar. Sudah dapat kelompok. Indra dapat kelompok berapa? Tunggu Pak Munhar, masih muter Pak Munhar. Oh ya. Pak Munhar, jaringan Iya. saya lemot. Saya kelompoknya sama siapa, Pak? Saya kelompoknya kelompok 5, Pak. Saya kelompok 4 Pak Munhar. Pak Indra kelompok 4. Ya. Bulawi kelompok 3. Iya, Pak. Sama siapa, Pak? Dibacakan Pak. HP Iya, saya lemot ini Pak. lemot, Pak. Sama Pak Januar kelompok 3 juga. Oh, Dia sama Pak sama Januar. Eva kelompok 1. Saya kelompok berapa, Pak? Anggun kelompok 4 sama Indra. Iya. Pembagian kelompok sudah selesai. Nah, untuk sekarang setelah dibagi kelompok, silakan masuk ke LKPD-nya. Silakan lagi bisa ya, Pak? di-scan. Iya, bisa di-scan untuk masuk ke LKPD-nya. Nanti setelah masuk, ya, kalau Oke, menggunakan Pak. HP LKPD-nya silakan di-set menjadi tampilan Desktop. komputer. Ya, tampilan Siap, Pak. desktop kalau menggunakan HP. Nah, nanti di LKPD itu sudah ada petunjuk pengerjaan, silakan dikerjakan langsung di LKPD-nya. Karena kita menggunakan live worksheet. Jadi live worksheet itu silakan bisa nanti ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya ditulis,
Nah, kemudian di bawahnya itu sudah ada persepsi di LKPD-nya. Kemudian ada masalah 1. Nah, masalah 1 silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian di masalah 1 itu ada link untuk GeoGebra. Nah, GeoGebra ini link untuk men-3D-kan gambar yang ini, gambar rumah kaca ini di 3D-kan menggunakan GeoGebra. Kalau ingin melihat tampilan GeoGebra-nya silakan bisa di-scan di sana. Nah, kemudian di sana di titik-titik itu silakan bisa diketik juga, langsung diketik untuk jawabannya. Nah, diketik jawabannya semuanya yang masalah 1 dan masalah 2. Setelah selesai, finish dan kirim ke guru. Nanti akan ada finish dan kirim ke guru. Ya. Minta waktu berapa menit untuk permasalahan di LKPD? 10 Pak, gimana Pak 10? 10 menit. Ya. 10 menit. Ya, kita akan berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal yang di LKPD. Silakan Makasih Pak Munhar. Jangan lupa bahagia hari ini. Siap Pak Munhar. Siap, Pak. Walaupun ada masalah ya, Pak. Harus bahagia Pak Munhar. Karena kita harus hidup tetap positif thinking. Siap Pak Munhar. Siap Pak. Anggun udah yang nomor 1 Gun. Belum. Join ya, Bu. Lawi. Mar, ini nomor 1 digambar dulu ya? Iya dong, Lawi. Oh. Bawa penggaris enggak? Iya, ini ada ini. Ya, temuan kemarin kan sudah Bapak suruh bawa penggaris ya, Nuar. Iya, Pak. Lupa, Pak. Itu gunanya masalah di nomor 2. Digaris. Kasih telat, Pak. Gugur, Pak. Buru-buru. Lawi mah gitu. Untuk penggarisnya nanti Bapak bagikan kertasnya ya, Bapak bagikan kertasnya supaya diukur pakai penggaris yang di kertas itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Dia bawa penggaris kan, Lia? Ada itu Eva, ambil aja dulu di tas ya. Iya, yuk kita kerjain ya. Anggun itu nomor 1 4 cm ya itunya ya. Ukurannya ya 4 cm bukan situ. 4 cm apa 4 meter? Meter ya. Oh iya meter, Iya, benar. Iya. Penggarisnya nggak cukup ya. Bisa aja ya Nuar. Terlalu kecil tuh bawa penggaris, disuruh bawa penggaris, bawa busur jangka. Komplit Pak Munhar. Ya ada semua. Saya kan rajin, Pak. Munhar, Pak Yanumar itu rajin anaknya. Kita kan rasa anak STM Pak Munhar, lengkap semua. Yanumar, akar 20 itu kan enggak ada ya? Berarti disederhanakan dulu ya? Iya. Diubah dulu itu. Ya. Oh iya. Nomor 1 saya sudah nih Anggun. Nomor 2 sudah belum? Nomor 1 berapa? Nomor 1 jangan dikasih tahu, kita aja. Nanti yang lain nyontek. Nanti dipresentasikan ya di depan. Siap, Pak Munhar. Nah, kalau sekarang mah mereka tinggal nyalin aja Anggun. Ya udah lanjut nomor 2 deh. Ya, kita kerjakan dulu nomor 2. Oke. Yanumar, kamu ngerjakan nomor berapa? Sudah Iya, sampai nomor berapa Yanumar? Saya baru nomor 2 ini mau masuk nih Lawi. Nomor 2 susah juga ya. Kita saya coba yang nomor 2 ya. Nomor 2 bagaimana ini? Nomor 2 jangan lupa pakai penggaris ya, karena itu akan diukur dengan penggaris itu.
Oh iya. Ya Pak, penggaris sudah ada nih. Penggaris, jangka, busur ada semua Pak. Lia, aku gambarin gambar kubus. Gambar aku jelek, Lia. Oke, ini aku buatin ya gambar kubusnya ya. Ya, aku ajarin. Ini loh Eva, tariknya harus sesuai mestinya, kok miring ini. Iya ya, aku suka miring-miring kalau gambar, padahal udah pakai penggaris. Coba yang ini dihapus dulu, diganti biar jadi lebih lurus. Iya, Lia. Makasih. Pak Yanwar penggarisnya pakai kartu OSIS, Pak. Ih, Hidayat bilang-bilang. Ini namanya kreatif ini, Hidayat. Untuk memudahkan mengerjakan LKPD, mungkin peserta didik atau siswa bisa menggunakan berbagai bahan ajar. Ini Bapak sudah sediakan bahan ajar yang bisa diakses. Siap. Nah, seperti modul. Nah, nanti bisa dipelajari bahan ajar yang Bapak berikan itu untuk memudahkan kalian untuk menyelesaikan LKPD. Jadi bahan ajar ini silakan dieksplorasi. Silakan dieksplorasi, dipelajari. Kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan dengan Bapak. Jangan malu bertanya. Karena kata pepatah, malu bertanya maka sesat di jalan. Itu Ya, kata pepatah lama. Pak Munhar tanya. Iya, silakan Bu Lawi. Ini loh Pak, yang nomor 2 cara mengkuadratkan bagaimana? Ini yang 2 akar 2 dikuadratkan. Caranya bagaimana Pak ini Pak? Saya lupa. Yang masalah berapa? Masalah 1. Masalah 2 Pak, iya. Akar 8 juga diapain itu Pak Munhar ya? Untuk masalah 2, jika dimisalkan titik penalti adalah titik P. Jadi yang pertama itu digaris dulu. Dari P ke A berapa jaraknya, pakai penggaris. Dan yang P ke P, dan P ke C, P ke D, dan P ke E. Nah, setelah itu isi di LKPD ini diisi. Jadi diketik P dan A itu jaraknya silakan berapa. Itu diukur pakai penggaris ya Pak ya? Ya, pakai penggaris. Oh, siap Pak. Jadi nanti hasilnya mungkin bisa berbeda-beda setiap orang. Oh, baik. Anggun, diukur ya Anggun. Siap. Indra nomor 2 aku agak riut ya. Iya, nomor 2 agak panjang ini. Ya. Oke. Gimana? Sudah selesai semua? Dikit lagi Pak. Dikit lagi tanggung Pak, tanggung. Ya, kita tunggu 2 menit lagi ya Indra. Siap Bapak. Ini ngitung yang lapangan Setelah bola dulu selesai, Pak. langsung diklik finish. Kemudian klik finish langsung kirim ke gurunya. Jadi di sana nanti ketika kalian klik finish maka akan ada tombol kirim. Kelompok saya dan Anggun sudah Pak Munhar. Ya, alhamdulillah. Kelompok yang lain time up. Waktu sudah habis, silahkan langsung dikirim. Ayo.
Sebentar lagi ya, Pak. Ayo, waktu sudah habis, Bulawi segera dikirim. Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah ya, selesai. Ya. Anggun segera dikirim ya. Anggun lupa dikirim kita tuh. Kirim. Iya, iya. Ntar. Siap. Ayo, ya, Hidayat sudah selesai. Eva kita udah ya. Udah, Pak. Sudah Indra. Sudah. Makasih Sudah. Anggun. Ya. Makasih Lia. Tadi sinyal aku lemot. Kamu yang ngirim ya Lia. Oke. Ya, nanti kalau terus-terusan lemot, nanti Bapak sediakan internet wifi gratis di sekolah ini. Asik, Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga tiba-tiba. Asik, Pak Munhar baik sekali. Saya tiba-tiba lemot juga Pak Munhar. Ya, itu demi pendidikan kita. Amin. Oke, selanjutnya kalau sudah dikirim semua, sekarang kita akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Ya, kelompok yang akan maju duluan siapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik, terima kasih. Kita akan mulai dari kelompok 4. Mohon waktunya Pak Munhar dan teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sebagai MC di kelompok 4. Saya langsung berikan kepada pembicara saya, Anggun, untuk sebagai narasumbernya. Silakan Anggun. Bagi tugas ya Pak Munhar ya. Iya benar. Oke. Harus ada yang jadi MC, ada yang Baiklah. narasumbernya. Siap. Untuk yang masalah 1. Untuk ukuran greenhouse-nya kan 4 meter kali 4 kali 4 ya Pak ya. Kemudian yang diperhatikan yang lain, namanya lagi presentasi, diperhatikan, jangan mainan penggaris. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Itu Rahmat, Pak. Hidayat, Pak. Lagi asik ngupil tuh, Pak. Perhatikan. Ya, Pak, ya. Siap. Oke, lanjut ya. Lanjut silahkan. Nah, yang ditanya itu jarak CCTV ke papan kayu tempat foto toga. Oke, di situ kan titik tengahnya ada di antara AE yaitu titik O. Kemudian titik tengah yang kedua CP antara H dengan G. Kemudian ada titik G. Dari OP dan G kita tarik garisnya, Pak. Nah, terbentuk segitiga siku-siku. Segitiga POG. Kemudian untuk mencari ukuran GP pakai rumus Pitagoras ya Pak ya? Iya benar. Iya, akar HG kuadrat tambah HP kuadrat. Nah, untuk HP-nya itu dia setengah HD. Jadi setengah kali 4 sama dengan 2. Makanya jadinya itu tuh akar 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Terus akar 16 tambah 4. Lanjut lagi akar 20. Nah, kan akar 20 nggak bisa langsung tuh ya Pak ya. Jadi kita sederhanakan. Jadi akar 4 kali 5. Nah, akar 4-nya 2. 2 akar 5 itu untuk ukuran GP. Jadi jarak CCTV ke papan kayu tempat fotoganya itu 2 akar 5 meter. Itu yang nomor 1, Pak. Yang nomor 2, saya serahkan ke Indra ya, Pak ya. Angga. Nomor 2, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari presentasi kelompok 4, teman-teman semua? Sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Ini kelompok saya lagi, Pak. Pak Munhar, kelompok yang lain ya, Pak ya. Presentasinya untuk alhamdulillah
Kelompok 4 sudah presentasi dengan sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Yeay. Iya, jadi Terima kasih. Jadi karena kelompok 4 sudah presentasi, mungkin ada yang dari kelompok lain mau menanggapi hasil dari presentasi kelompok 4. Sekarang kita akan evaluasi hasil dari pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh kelompok 4. Jadi untuk bangun ruang untuk menentukan jarak dari titik ke titik itu memang sangat diperlukan teorema Pythagoras. Jadi dengan teorema Pythagoras itu bisa membantu perhitungan kita dalam menentukan jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak dari titik ke bidang. Oke, sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Pak, mau tanya Pak. Ya, silahkan Indra. Tadi saya terkait Pythagoras tadi Pak, itu sisi miringnya Pak dulu yang sama dengan ya Pak, atau gimana ya Pak? Mohon ulang sedikit lagi Pak yang Pythagoras. Untuk teorema Pythagoras, untuk mencari sisi miring itu sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi yang landscape-nya yang dikuadratkan. Jadi teorema Pythagoras itu ditemukan pertama kali, namanya itu Pythagoras. Itu sebenarnya teorema untuk mencari sisi miring dari sebuah bangun datar. Jadi waktu itu memang Pythagoras ini suka bereksperimen. Nah, nanti anak-anak yang suka bereksperimen itu nanti bisa juga menemukan rumus-rumus yang lain. Karena rumus itu sebenarnya hanya membantu dalam perhitungan. Oke. Mungkin seperti itu, Indra. Siap Bapak, terima kasih penjelasannya. Saya semakin mengerti Pak. Ya. Oke, selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama kita akan menyimpulkan hasil. Jadi ada yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita yang tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Gimana Eva mungkin bisa menyimpulkan tentang geometri ruang itu seperti apa, jarak dari titik ke titik itu seperti apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya Pak. Ya, silakan Bu Lawi. Jarak titik ke titik itu, kedua titiknya dihubungkan Pak, nanti kan berupa garis. Iya, benar. Setelah itu dihitung jaraknya. Jadi yang paling dekat pengukurannya itulah jaraknya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Lawi. Iya. Ya, selanjutnya kita akan mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak sudah sediakan untuk kalian ada penilaian evaluasi individu. Jadi nanti Bapak berikan penilaian individu itu untuk kalian kerjakan. Nanti kalau tidak ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Nah, untuk selanjutnya refleksi kegiatan. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini alhamdulillah sudah berjalan cukup bagus, alhamdulillah bagus sekali. Kemudian tindak lanjutnya yaitu dengan adanya pembelajaran ini kita bisa mengetahui jarak dari titik ke garis, jarak dari titik ke titik, dan jarak dari titik ke bidang. Untuk selanjutnya, tindak lanjutnya, untuk selanjutnya minggu pertemuan ke depan, minggu depan kita akan membahas
jarak dari titik ke bidang. Jadi persiapkan diri kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum ditutup, kita akan bernyanyi dulu. Ayo semua tangan di atas. Tangan di atas. Kita nyanyi sama-sama. Nyanyinya yang sudah populer. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, gitu ya. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya. Kalau kau Jadi yang suka temukan hati. hari ini. Ayo kita Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Munhar. Ya, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini kita sudah membahas jarak dari titik ke garis. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya, yaitu kita akan membahas jarak dari titik ke bidang. Nah, untuk LKS-nya sudah Bapak bagikan, untuk penilaian individu juga sudah Bapak bagikan, untuk penilaian sikap dan penilaian keterampilan Bapak berikan juga penilaian keterampilannya. Penilaian sikap sudah Bapak catat tadi sedikit tentang sikap-sikap dari anak didik sekalian. Jadi itu saja dari Bapak. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pulang Bapak. dulu ya, Bapak keluar dulu ya, karena akan ngajar di kelas yang lain juga. Iya, Ayo, Bapak. Terima kasih.